Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalfa Fauzia dengan NIM 057523967. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data. Langsung saja kita melihat soal pada tugas 3 struktur data. Soal yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Langsung saja kita buka pemrograman Java. Di sini saya menggunakan Eclipse. Algoritma Depth First Search atau DFS ini menggunakan struktur data stack sebagai tempat penyimpanan data vertex yang dikunjungi dan data vertex yang akan dikunjungi. Algoritma ini akan menelusuri node sedalam mungkin terlebih dahulu. Jika masih ada node yang belum dikunjungi, node tersebut dimasukkan ke dalam stack. Jika sudah tidak ada jalur baru atau tidak ada lagi node yang berdekatan, maka DFS akan kembali ke node sebelumnya dengan mengeluarkan node dari stack. Proses ini terus berlanjut sampai target ditemukan atau seluruh node selesai dikunjungi. Hubungan antar node dari A0 sampai A9 yang saya gunakan dapat digambarkan seperti ini. Kemudian langsung saja diimplementasikan ke dalam codingan dengan menggunakan algoritma DFS untuk melakukan pencarian nilai N. Karena sebelumnya pada soal tidak ditentukan nilai N yang akan dicari, maka semisal di sini nilai N yang ingin dicari adalah A9, yang dimulai dari vertex A0, maka ketika di running, hasilnya adalah dan ini adalah hasil dari pencarian dengan algoritma DFS. Jadi sesuai gambaran hubungan antar node sebelumnya, pertama dimulai dari kunjungan vertex awal yaitu A0. Lalu dari A0 mengunjungi A1, kemudian ke A3, lalu ke A7. Karena A7 tidak ada cabang lagi, maka
kembali ke not sebelumnya, yaitu A1, lanjut mengunjungi A4. Karena A4 juga tidak memiliki cabang lagi, lanjut kembali ke not sebelumnya, yaitu A0 ke A2. Dari A2, lalu melakukan pencarian ke cabang berikutnya, yaitu not A5. Dari A5, kemudian mengunjungi A8. Karena A8 juga tidak memiliki cabang lagi dan masih belum ditemukan nilai N yang dicari yaitu A9, maka kembali ke not sebelumnya yaitu A2, lalu ke cabang berikutnya yaitu A6, dan A6 memiliki cabang lagi yaitu mengunjungi A9. Dan yang terakhir ini adalah nilai N yang dicari yaitu A9, karena sudah ditemukan maka target ditemukan A9. Nilai N ini juga bisa diganti, misal menjadi A4. Ketika di run, maka hasil kunjungannya lebih sedikit karena dari A0 ke A1, lalu ke A3, ke A7, baru ke A4. Dan karena sudah ditemukan pada jalur kiri, maka pencarian telah berhenti dan tidak perlu dilanjutkan ke jalur kedua yaitu A2. Selanjutnya untuk soal nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 not yang mewakili A0 sampai A9, tentukan sendiri nilai hubungan antar not, lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Untuk algoritma BFS atau Breadth First Search menggunakan struktur data queue atau antrian. BFS akan mengunjungi semua node dalam satu level terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Node yang ditemukan dimasukkan ke dalam antrian, kemudian diproses sesuai urutan masuk. Proses berakhir ketika target ditemukan atau antrian sudah kosong. Sama seperti graf sebelumnya yang digunakan pada DFS, hubungan antar node yang saya gunakan digambarkan seperti ini. Langsung saja diimplementasikan ke dalam program Java. Lalu misal di sini nilai N yang dicari adalah A9, menggunakan algoritma BFS, kemudian di running, maka hasilnya kunjungi A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, terakhir baru A9, sehingga target ditemukan. Sesuai dengan gambaran graf hubungan antar node yang saya gunakan, dimulai dari vertex awal yaitu A0, kemudian dilanjut ke level berikutnya, pencarian dilakukan dari A1 ke A2. Karena di level ini tidak ditemukan A9, lalu lanjut lagi ke level berikutnya, yaitu A3, A4, A5, A6.
Karena di sini juga masih belum ditemukan, lanjut lagi ke level berikutnya yaitu A7, A8, A9. Maka yang terakhir ditemukan yaitu not A9 adalah nilai N yang kita cari. Untuk nilai N ini juga bisa kita ganti dengan not berapa saja. Misal diganti menjadi A6. Kemudian di run. Nah, karena A6 ada di level di sini, dari A0 ke A1, A2, level setelah A0, kemudian level berikutnya A3, A4, A5, A6. Karena nilai N sudah ditemukan di level ini, maka tidak perlu dilanjutkan ke level berikutnya. Itulah cara kerja pencarian dengan dua algoritma tersebut. Jadi, kesimpulannya, perbedaan antara algoritma DFS dan BFS adalah jika algoritma DFS melakukan pencarian dengan menelusuri cabang sedalam mungkin menggunakan stack atau rekursi, sedangkan algoritma BFS menelusuri setiap level secara berurutan menggunakan queue atau urutan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan penjelasan saya jelas dan bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.